Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang saya bawakan, yaitu teks editorial. Teks editorial adalah teks berisi analisis subjektif atas suatu topik atau isu yang sedang ramai dibahas. Dalam teks editorial terdapat opini dan fakta. Opini merupakan sudut pandang atau argumen yang coba diangkat oleh si penulis. Sementara fakta dapat berupa data atau bukti atas suatu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks editorial. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga, ada penegasan ulang pendapat atau reiteration. Reiteration ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Itu dia tadi struktur teks editorial. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada adverbia. Adverbia merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Yang kedua, ada konjungsi. Nah, konjungsi ini kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat, seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Yang ketiga, ada verba material. Verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya seperti membaca, menulis, dan memukul. Dan masih banyak lagi. Yang keempat ada verba relasional. Nah, verbal relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas, pengertian A adalah B, dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Yang kelima ada verba mental. Verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, yaitu melihat, merasa, afeksi, yaitu suka, khawatir, dan kognisi, yaitu berpikir, mengerti. Sekarang mari kita baca dan kita simak bersama mengenai contoh teks editorial Ciremai yang patut dipertahankan. Kabar pengembalian wilayah kerja panas bumi WKP Gunung Ciremai Jawa Barat kepada pemerintah dari PT Chevron cukup melegakan masyarakat setempat. Kita ingat bahwa Chevron merupakan peserta tunggal dalam lelang WKP Ciremai yang digelar 2011 lalu. Chevron kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang WKP tersebut. Masyarakat yang sebelumnya mengadakan perlawanan bisa bernapas sejenak. Entahlah, pemerintah yang gagal menangkap keinginan masyarakat atau masyarakat yang gagal mengerti program pemerintah. Yang pasti gesekan akan kembali terjadi karena WKP Ciremai kemungkinan akan kembali dilelang. Kita masih ingat isu yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah menjual Gunung Ciremai pada Chevron. Tentunya
isu itu menjadi sangat sensitif, mengingat Chevron adalah pihak asing. Nasionalisme ditambah cinta lingkungan seperti bahan bakar yang memberi semangat pada masyarakat sekitar. Bahkan masyarakat yang berdomisili di Laur Cermai, tapi pernah bertempat tinggal atau sekedar berkunjung. Mereka mengagumi Gunung Cermai dan khawatir jika proyek panas bumi itu akan menggerus keindahan Gunung Cermai. Saatnya pemerintah meninjau ulang program-programnya. Masyarakat sudah berani bersikap untuk melindungi lingkungannya. Bukankah tugas pemerintah adalah mengayomi rakyatnya, tanah airnya? Bukan semata mencari celah keuntungan, tapi merusak lingkungan. Selanjutnya mari kita bahas mengenai ciri teks editorial. Teks editorial memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Aktual dan faktual. Teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Jangan lupa juga informasinya tetap harus mengedepankan fakta yang terjadi. 2. Sistematis dan logis. Penyusunan teks editorial harus tersistematis, yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks juga harus logis, artinya masuk akal dan tidak berimajinatif. 3. Argumentatif. Teks editorial harus berisi pendapat pribadi dari redaksi. Artinya, teks editorial mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Nah, itu dia tadi ciri dari teks editorial. Selanjutnya ada wacana berpulangnya pahlawan kemanusiaan. Nah, ini termasuk teks editorial. Mari kita baca dan kita simak bersama. Berpulangnya pahlawan kemanusiaan. Jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah. Mereka bekerja keras melawan pandemi, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemanusiaan. Kematian tenaga medis tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19, terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota atau kabupaten. Padahal, tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja, ada perawat, ada bagian-bagian lain yang menjadi satu kesatuan tim medis.